Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Nesya Melinda, NIM 2205 1204 141 akan menyampaikan proposal skripsi saya berjudul Analisis Komparatif Metode Machine Learning untuk klasifikasi tingkat stres mahasiswa studi literatur. Latar belakang, stres akademik merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh mahasiswa di dunia pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Tekanan yang mereka rasakan berasal dari berbagai sumber, termasuk eh, perubahan pola pembelajaran yang semakin dinamis, tuntutan akademik yang tinggi, serta ekspektasi dari lingkungan sekitar seperti dosen, orang tua, dan teman sejawat. Faktor-faktor ini sering kali menciptakan beban mental yang signifikan bagi mahasiswa yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka, kinerja akademik, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama stres akademik adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dihadapi oleh mahasiswa. Untuk analisis dan klasifikasi tingkat stres mahasiswa, berbagai metode telah dikembangkan. Salah satu pendekatan yang paling digunakan adalah algoritma machine learning yang membantu mendeteksi dan mengklasifikasi tingkat stres berdasarkan data yang dikumpulkan. Beberapa algoritma yang sering digunakan dalam penelitian stres akademik adalah decision tree, random forest, dan k-nearest neighbors. Rumusan masalah, eh, bagaimana performa komparatif metode machine learning seperti decision tree, random forest, k-nearest neighbors, dan lain-lain dalam mengklasifikasikan tingkat stres mahasiswa berdasarkan kriteria akurasi, presisi, dan recall. Apa saja kelebihan dan kekurangan metode machine learning yang digunakan dalam klasifikasi tingkat stres mahasiswa menurut studi literatur yang ada. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk menganalisis dan membandingkan performa beberapa metode machine learning dan klasifikasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan parameter akurasi, presisi, dan recall. Lalu mengidentifikasi metode machine learning yang paling efektif untuk klasifikasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan studi literatur yang tersedia. Manfaat penelitian adalah bagi penulis meningkatkan pemahaman tentang stres akademik dan keterampilan machine learning. Untuk membaca, memberikan wawasan tentang aplikasi teknologi untuk menganalisis stres akademik dan inspirasi untuk penelitian lebih lanjut. Batasan masalah untuk proposal skripsi ini adalah penelitian ini terbatas pada data yang diperoleh dari literatur atau jurnal yang tersedia secara publik. Tidak ada pengumpulan data baru melalui survei atau eksperimen. Penelitian dibatasi pada literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu, misalnya 5 sampai 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan teknologi terkini. Kajian pustaka, yang pertama, stres akademik sering kali menjadi masalah utama bagi mahasiswa, terutama akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan tuntutan akademik dan ekspektasi sosial. Menurut Anissa DKK 2024, stres akademik dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mahasiswa yang dapat menurunkan kualitas belajar dan kesejahteraan mereka. Untuk algoritma machine learning telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tingkat stres. Berbagai algoritma digunakan untuk tujuan ini, termasuk k-nearest neighbors, random forest, dan decision tree. Berikutnya adalah analisis komparatif. Walaupun ketiga algoritma menunjukkan hasil yang baik, ada kebutuhan untuk membandingkan mereka berdasarkan beberapa kriteria seperti akurasi, precision, recall, dan status score. Perbandingan ini akan memberikan wawasan lebih lanjut terkait algoritma lebih efektif dalam mengklasifikasikan tingkat stres mahasiswa secara keseluruhan. Akan menganalisis terkait kelebihan dan kekurangan dari pengujian algoritma-algoritma. Kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Menurut Surya Sumantri 2021, identifikasi adalah suatu tahap awal dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek dalam situasi tertentu dapat dikenal sebagai suatu masalah. Tahap pertama penelitian ini dilakukan identifikasi masalah pada hasil klasifikasi tingkat stres mahasiswa berdasarkan jurnal referensi. Berikutnya studi literatur. Menurut Roshidana 2014 dalam Rusmawan 2019, studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku atau literatur yang menjelaskan tentang landasan teori. Dari studi literatur yang telah dilakukan oleh peneliti,
akan dilakukan pengumpulan data dengan menganalisis hasil penelitian dan dalam jurnal referensi yang digunakan. Data yang akan diambil adalah kelebihan dan kekurangan dalam penelitian terkait klasifikasi tingkat stres yang menggunakan metode machine learning. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kekurangan dan kelebihan dari pengguna algoritma untuk klasifikasi tingkat stres. Langkah pertama adalah identifikasi fokus utama. Fokus analisis dalam membandingkan algoritma machine learning berdasarkan kelebihan dan kekurangan, terutama untuk klasifikasi tingkat stres mahasiswa. Langkah kedua adalah analisis kelebihan algoritma, yaitu algoritma KNN, Random Forest, Decision Tree, Child, dan Decision Stem. Langkah ketiga adalah analisis kekurangan dari algoritma KNN, Random Forest, Decision Tree, Child, dan Decision Stem. Langkah keempat adalah komparasi dataset dan metrik evaluasi. Berikutnya adalah pengambilan kesimpulan. Menurut Irma Yadik, DKK 2020, pada penelitiannya menjelaskan bahwa kesimpulan merupakan ringkasan temuan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang akan diambil tidak terlepas dari hasil analisis komparatif pada jurnal sebagai referensi kepada peneliti berikutnya. Solusi berkaitan dengan analisis komparatif kinerja algoritma, kelebihan dan kekurangan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini. Berikut adalah tabel kesimpulan dari analisis komparatif. Pada jurnal pertama, algoritma KNN menggunakan dataset Word sebanyak 16.385 data. Akurasi matrik evaluasinya adalah 91,5%, F1 skor 74,17%. Keunggulannya adalah efektif untuk klasifikasi tingkat stres berdasarkan data besar. Kelemahannya adalah presisi dan recall lebih rendah dibanding akurasi. Di jurnal yang selanjutnya adalah Random Forest, Decision Tree, Naive Bayes, dan KNN dengan matrik evaluasi Random Forest mencapai 96%. Random Forest memberikan performa terbaik pada data tekstual. Kelemahan algoritma lain kurang optimal dibanding Random Forest. Berikutnya KNN Decision Tree. KNN sangat akurat untuk fitur-fitur fisiologis, tapi decision tree sedikit kurang akurat dibanding KNN. Decision tree keunggulannya menghasilkan model yang akurat dan komprehensif dengan akurasi matriks evaluasi sebesar 96,1. Kelemahannya hanya menggunakan data survei terbatas pada satu institusi. Di penelitian yang terakhir, ID3 menghasilkan akurasi tertinggi pada pembagian data. Metode berbasis pohon mudah dipahami dan diimplementasikan. Kelemahannya, ID3 dapat mengalami overfitting pada dataset kecil, dataset terbatas pada satu universitas. Hasil rangkuman penelitian berjudul Analisis Komparatif Metode Machine Learning untuk klasifikasi tingkat stres mahasiswa studi literatur bertujuan membandingkan keunggulan dan kelemahan algoritma seperti KNN, Random Forest, dan Decision Tree dalam mengklasifikasikan tingkat stres mahasiswa. Berbasis studi literatur, penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif untuk mengevaluasi performa algoritma berdasarkan akurasi, presisi, dan recall. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan ilmu klasifikasi tingkat stres serta manfaat praktis berupa rekomendasi algoritma terbaik untuk penelitian selanjutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.